kita mulai dengan membicarakan tentang witirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas singkat di sini. Bahwasanya Nabi Muhammad itu witirnya rata-rata adalah berapa? 11 rakaat ya. Dalam hadis yang riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, dan dua riwayat Imam Muslim, satu Imam Bukhari, satu Imam Muslim. Nabi itu kalau witir rata-rata 11 rakaat. Riwayat Imam Muslim bunyinya begini. Kanat, kata Siti Aisyah, kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal laili, salatnya Rasulullah di malam hari adalah 10 rakaatin, 10 rakaat, wa yutiru bisajdatin, ditambah 1. Berarti berapa? 11 rakaat itu witirnya Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim 11, sangat jelas. Kemudian hadis yang diriwayatkan juga dari Siti Aisyah, waktu Siti Aisyah ditanya kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salatnya Rasulullah SAW di Ramadan. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah tentang salat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Ternyata dijawab oleh Siti Aisyah, faqalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Nabi punya amalan salat yang tidak pernah ditambah di Ramadan dan di luar Ramadan, tetap sebegitu, yaitu melakukan 4 rakaat latas an khusdihinna, 4 rakaat latas an khusdihinna, 4. Kemudian setelah itu 3 4, 4, 3. Nah, ini adalah sholat yang biasa dilakukan Nabi di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Baik, disambungkan dengan hadis Siti Aisyah tadi adalah sama, 11. 4, 4, 3. 10 sama 1 sama jumlahnya, dan 4, 4, 3 kalau orang ngerti hitungan. Hitungannya adalah 11. Adapun caranya nanti ulama berbeda, apakah 2, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 1 boleh, atau langsung 11. Ini adalah masalah caranya saja. Yang penting hitungannya adalah witirnya Nabi SAW adalah 11. Sampai dalam hadis tadi, faqultu, aku bertanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir, engkau berwitir, engkau bertidur sebelum berwitir. Nah ini berarti 11 yang dilakukan Nabi ini adalah witir. 4, 4, 3. Ini witir, sama dengan hadis Muslim tadi. Hanya ada sebagian orang ini membawa dalam sholat tarawih. Ini ada hubungannya dengan sholat tarawih ini. Ini adalah tentang witirnya Nabi SAW. Jadi dijelaskan dengan hadis Siti Aisyah tadi, sama-sama perawinya Siti Aisyah. Coba Siti Aisyah ngomong, Nabi Muhammad sholat witir 11 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad tidak pernah lebih melakukan sholat dari 11 rakaat ya. Ini kalau orang paham ya itu yang dibahas tentang sholat witirnya. Bahkan di akhir hadis pun Siti Aisyah bertanya, kau tidur sebelum witir ya Rasulullah? Iya, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Jadi Nabi Muhammad kebanyakan melakukan witir adalah 11 rakaat. Biarpun nanti ternyata witir juga dinukil bahasanya Nabi juga pernah witir sekali karena waktunya mepet, atau mengizinkan seorang sahabat Nabi berwitir sekali karena waktunya mepet. Ada 3 kali, ada 5 kali, ada 7 kali. Bahkan Nabi SAW selama ini berwitir adalah 13 rakaat, cuma 13 rakaat. Dalam hadis Siti Aisyah tadi, duanya adalah 2 rakaat fajar, tetap 11 rakaat. Cuman falamma dha'ufa, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, pernah Nabi itu mengurangi dari 11. Jadi biasa Nabi 11 11 11, cuman lamma dha'ufa falamma kabura, waktu Nabi Muhammad sudah mulai sepuh waktu itu, dalam riwayat wa dha'ufa, dan lemah, au tarabis sab'in, witir Nabi Muhammad menjadi 7. Jadi dalam keadaan lemah pun ini jarang dilakukan. 7 itu jarang dilakukan Nabi. Hanya terjadi pas Nabi dalam keadaan lemah mengurangi witirnya dari 11 menjadi 7 rakaat. Baik, 7. Jadi bukan seperti yang dikatakan sebagian orang, tarawih Nabi Muhammad 8, kemudian misalnya ini bukan masalah tarawih itu. Masalah tarawih 842 ini adalah sholat sunnah. Kita tidak mengatakan tarawih 8 salah atau 4 salah, bukan itu. Kita ingin menjelaskan bahasanya hadis ini bukan masalah tarawih, tapi hadis masalah witir. Adapun bilangan rakaat tarawih Nabi akan kita bicarakan nanti. Bilangan tarawih Nabi. Nah, kalau sekarang ini selesai, witir Nabi adalah kebanyakan 11. Biarpun 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 adalah pernah dilakukan Nabi di saat beliau adalah lemah. Dha'ufa, kabur, mulai sepuh. Pernah dilakukan Nabi seperti itu, tapi kebanyakan 11. Ini adalah witirnya Nabi SAW yang dilakukan dalam hadis Siti Aisyah di Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi di luar Ramadan 11, di dalam Ramadan tetap 11. Ini witir Nabi SAW. Baik, tentang qiyamul lail fi Ramadan, tentang sholat tarawih di bulan Ramadan,
Ini apa yang dilakukan? Berapa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya banyak tapi maknanya serupa. Di antaranya adalah maknanya serupa dengan hadis ini, tentang hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid, di bulan Ramadan salat di masjid. Data lailatin, pada suatu malam. Wa shalla bi salatihi nasun, kemudian diikuti oleh orang. Nabi salat sunat di bulan Ramadan, orang ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak melarang, berarti boleh. Tsumma shalla minal qabilati, kemudian hari berikutnya Nabi salat. Fa kathurun nas, orang pada lebih banyak lagi yang ikut. Tsumma ijtama'u minal lailati tsalitsati aw ar-rabi'ati, akhirnya di malam yang ketiga atau keempat itu Nabi tidak keluar, falam yakhruj. Nabi lihat orang kumpul di masjid, Nabi lihat dari rumahnya enggak keluar Nabi. Falam yakhruj ilaihim, tidak keluar kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbah, waktu masuk subuh, keluar Nabi dan berkata, qad ra'aitul ladzi sana'tum, aku tahu kamu nunggu saya ya, mau salat bareng sama saya lagi kan? Iya. Karena tahu Rasulullah, sahabat Nabi senang beribadah dengan Rasul. Tapi Nabi tidak keluar. Falam yamna'ni minal khuruj, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar, illa anni, kecuali karena aku kasihan kepadamu, aku sayang kepada kalian semua. Khasyitu, takut, antufrat alaikum, aku takut di saat kalian sholat di belakangku lalu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tidak disebutkan inilah sholat tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hadis seperti itu, kurang lebihnya model riwayatnya semacam itu. Jadi tarawihnya Nabi Muhammad tidak ada bilangannya. Jadi kalau tarawih Nabi Muhammad tidak ada bilangannya. Jadi bisa saja tarawih Nabi Muhammad 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, mungkin semuanya. Jadi bilangan-bilangan itu mungkin 8 rakaat, mungkin 10 rakaat, mungkin 12 rakaat, mungkin 16 rakaat. Jadi yang jelas yang harus dipahami, 11 rakaat adalah witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bilangan tarawih Nabi Muhammad tidak ada bilangannya. Tidak ada bilangannya tentang tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah itu tarawihnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab, dan cara tarawih Nabi, dan cara tarawihnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tarawih pada zaman Nabi seperti itu. Salat ya kelompok-kelompok begitu. Nabi salat, Nabi mundur. Ada orang pada rame-rame ngikut Nabi, Nabi tidak keluar. Akhirnya setelah itu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ngelihat orang kok sekelompok di sini, kelompok di situ, kelompok di sini, kelompok di situ. Maka Sayyidina Umar bin Khattab di saat melihat yang demikian, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikumpulkanlah kepada seorang imam satu, Ubay bin Ka'ab, sehingga dia imam, Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Setelah disuruh Sayyidina Umar bin Khattab Ubay untuk menjadi imam, rapi. Suatu ketika Sayyidina Umar keluar, melihat sholat tarawih rame, orang banyak, diimami oleh satu orang. Jadi model tarawih selama ini yang kita lakukan ini tidak pernah dicontohkan Nabi secara khusus, akan tapi ini adalah dimulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai Sayyidina Umar di saat melihat itu adalah mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini, hal yang baru yang dilakukan sahabat Nabi ya ini, kumpul sholat Ramadan, sholat tarawih. Nah disinilah Sayyidina Umar memulai dengan sholat berjamaah, sholat tarawih rame-rame, dan ini dianggap sebagai sesuatu yang baik dan disepakati oleh para sahabat Nabi, tidak ada yang ingkar. Kemudian setelah itu berapa bilangan yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar memilih bilangan 20 rakaat. Loh, kok 20? Melanggar Nabi? Oh, siapa yang bilang melanggar Nabi? Nabi nggak sholat 8. Siapa bilang sholat 8? Nabi tidak melakukan tarawih 8. Bilangan tarawih Nabi tidak ada hitungannya. Lalu berapa? Ya, kalau tidak ada hitungannya terserah, itu jangan pusing. Akan tapi Sayyidina Umar memilih 20 rakaat, dan 20 rakaat bukan tarawihnya Rasulullah, bukan bilangan tarawih Nabi Muhammad, seperti halnya 8 rakaat bukan bilangan tarawihnya Nabi Muhammad, 20 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Nabi Muhammad. Yang jelas Nabi Muhammad mengatakan, perbanyaklah untuk sholat di tengah malam Ramadan, sampai mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bangun di malam hari bulan Ramadan, ibadah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah Sayyidina Umar bin Khattab melakukan salat tarawih 20 rakaat.
Dan ini disepakati oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada khilaf dalam hal ini. Dan juga disepakati oleh 4 madhab sahabat Nabi. Jadi semua madhab mengatakan sholat tarawih adalah 20 rakaat, ikut sholat tarawih yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Loh, kenapa kok para ulama kok memilih 20 rakaat? Kok tidak 8? 8 dan 20 rakaat tidak ada beda. 8 rakaat juga bukan bilangan Rasulullah, 20 juga bukan bilangannya Rasul. Sebab tidak ditentukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Tapi kenapa ulama memilih 20? Jawabannya adalah di saat ulama memilih 20, maka karena ingin mengamalkan 2 sunnah. Kalau ada orang sholat tarawih 14 rakaat, mengamalkan 1 sunnah. Melakukan sholat 8 rakaat, mengamalkan 1 sunnah. Dapat sunat qiyamul dan sunat tarawih. Yang melakukan 8 rakaat dapat 1 sunnah. Yang melakukan 10 rakaat dapat 1 sunnah. Yang melakukan 16 rakaat dapat 1 sunnah. Tapi 20 rakaat dapat 2 sunnah. Apa yang membedakan? Sebab kalau 10 rakaat adalah Nabi, yang penting qiyamul lail di malam Ramadan itulah sunnah qiyamul Ramadan, sunnah tarawih. Terserah namanya tarawih atau qiyamul lail. 8 dapat qiyamul lail, dapat pahala. Dan syariat itu benarkan. Cuman kalau 20 qiyamul lail atau bukan? Qiyamul lail sama, cuman kelebihannya apa? Itulah yang dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya engkau mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnahku melakukan qiyamul lail, khulafa'ur rasyidin, Sayyidina Umar bin Khattab mengambil 20. Jadi kita mendapatkan 2 sunnah. Ini perbedaannya. Ini kalau kajian ilmiahnya seperti itu. Jadi yang melakukan 8 rakaat ya dapat. Yang penting jangan ngomong ini loh tarawihnya Rasulullah. Tidak usah ngomong gitu. Ini bilangannya Rasulullah, yang lain salah. Udah seperti itu. Anda melakukan 8, lakukan 8. Tapi jangan mengatakan ini tarawihnya Rasulullah, karena tarawih Rasul tidak ada bilangannya. Sebab 8 rakaat tadi adalah tarawih surat witir. Baik. Kemudian 20 rakaat diambil oleh para a'immah madzhabul arba'ah dari masa ke masa sampai hari ini, kecuali mazhab Imam Malik. Jadi ada 2 pendapat dalam salat tarawih. 20 rakaat adalah menurut jumhur ulama. Ada pendapat riwayat dari Imam Malik adalah tidak 20 rakaat. Menurut Imam Malik adalah 36 rakaat. Mau ambil silakan. Kenapa Imam Malik waktu itu di Madinah? Sebab orang tarawih di Mekah itu setelah 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Ahli Madinah tidak punya Ka'bah untuk tawaf. Dan tidak ada pembatasan bilangan dari Nabi, maka 20 rakaat tetap, cuman tambahannya adalah untuk menggantikan. Orang Mekah tawaf, saya tambah rakaat lagi. Orang Mekah tawaf, saya tambah rakaat lagi, menjadi 36. Nah ini hilangnya di sini. Makanya ada sebagian orang ini subhanallah ya, yang melakukan 8 itu ada satu risalah kecil, 20 rakaat adalah bid'ah. Innalillah astaghfirullahaladzim. Kef Sayyidina Umar bin Khattab melakukan bid'ah. Tidak ada batasan tentang bilangan tarawih. Sudah jelas. Ya, kalau 20 rakaat adalah tidak ada beda dengan 16 rakaat dan 10 rakaat. Cuman bedanya 20 rakaat itu yang dipilih oleh khulafa'ur rasyidin. Dan khulafa'ur rasyidin disepakati oleh para sahabat yang lainnya. Maka di saat kita mengambil 20 adalah kita mengamalkan 2 sunnah. Yang pertama adalah sunnah Nabi qiyamul lail, yang kedua adalah sunnah mengikuti khulafa'ur rasyidin. Ini. Jadi 2 kesunnahan di sini. Jadi bagaimana kita menanggapi orang 8? Alhamdulillah dia masih mau sholat. Yang penting jangan ngomong yang 20 bid'ah ini. Kita tidak mengatakan 8 bid'ah. Dan kita juga tidak mengatakan 20 bilangan tarawihnya Rasulullah. Seperti halnya kita tidak mengatakan 8 bilangan tarawihnya Rasulullah. Ya, ini 8 bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Seperti halnya 20 juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Kenapa? Karena bilangan tarawih Nabi Muhammad tidak terhitung. Cuman kenapa ulama memilih 20? Mereka cerdas. 20 karena apa? Diambil oleh khulafa'ur rasyidin agar mendapatkan kesunahan. Sama-sama ngambil sunnah, double. 20 rakaat ada sunnah Nabi qiyamul lail, ditambah ngikuti Sayyidina Umar ibn Khattab. Maka dari itu lihat madzhabul arba'ah. Kecuali dari Imam Malik, riwayat Imam Malik menjadi 36. Maka kami himbau kepada semuanya, hendaknya tarawih kita adalah jangan sampai ya jangan dikurangi. Adapun riwayat tentang tarawih adalah 6 rakaat ini sebenarnya dalam buku tarawih kami kita jelaskan tentang riwayat yang lemah, bahkan riwayat palsu yang memastikan bahasanya tarawih Nabi adalah 8 rakaat. Enggak. Itu adalah riwayat tidak benar. Ini sudah kami jelaskan di sini, tidak usah dipanjang lebarkan. Yang jelas yang sholat 2 rakaat, yang enggak sholat pun tidak dosa.
Yang melakukan 8 rakaat alhamdulillah. Yang 20 rakaat ikut jumhur ulama 4 madhab. Ikut Sayyidina Umar bin Khattab, selesai. Kita tidak perlu perang dalam hal ini. Cuman apa yang harus kita lakukan? Ramadan ini datang setahun sekali, wahai hamba Allah. Ramadan datang setahun sekali. Dan juga kalau ini kami jelantrahkan, coba dicari ini, baca sendiri karena waktu. Nabi Muhammad itu lihat, secara akal, Nabi Muhammad yang di luar Ramadan saja witirnya 11 rakaat. Masa yang Nabi menyuruh Ramadan banyak ibadah, banyak sholat, tak taunya masuk bulan Ramadan, witirnya dikurangi menjadi 3 rakaat. Ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Bagaimana sampai kakinya membengkak itu Nabi Muhammad kalau sholat? Cuma 3 rakaat. Ya enggak dong. Ini hanya sekedar ada mengingatkan saja, sebab subhanallah ada tulisan muncul yang 20 rakaat bid'ah. Waduh. Akhirnya yang ngantemi temannya sendiri. Temannya juga nggak terima karena memang ulama dari dulu 20 nggak bid'ah. Ini ada satu orang mengatakan dia seolah ahli hadis paling pinternya orang sedunia. Dia mengatakan 20 rakaat adalah bid'ah. Hebat bener dia. Cuman sudah begitu masih dikagumi oleh orang. Jangan begitulah, sudah salah. Subhanallah, ini buta, melarang orang taklid, dia taklid buta. 28 rakaat alhamdulillah, 4 rakaat alhamdulillah. Cuman sekarang babnya kita menghimbau untuk beramal yang lebih bagus lagi. Ramadan datang setahun sekali. Belum tentu Ramadan tahun depan adalah milik kita. Ayo kita berbanyak ibadah, lakukan sholat 20 rakaat. Maka kami himbau kepada semua pengurus masjid, kalaupun anda termasuk golongan pemalas, cari imam yang mau jadi imam 20 rakaat. Adapun makmumnya 2 rakaat pun mau pulang tidak usah dilarang. Tapi ini sebagai imam harus memberi contoh, karena mungkin ada di antara jamaah ingin menyempurnakan ibadah sampai 20 rakaat. Jadi imamnya hendaknya 20 rakaat. Adapun jamaah yang nggak mau, ada yang 4 rakaat, ada 10 rakaat, ada 12 rakaat, itu suka-suka. Tapi hendaknya sebagai contoh agar diikuti orang 20 rakaat. Tolong ini disuarakan semua masjid. Ini bukan masalah mengingkari 8 rakaat atau 6 rakaat, 7 rakaat. Tidak mengingkari. Cuma mengajak orang untuk amal lebih baik lagi. Untuk lebih banyak lagi. Sebab kalau sudah imamnya adalah 4 rakaat misalnya, saya tidak akan buat contoh 8 rakaat. Kalau imamnya 4 rakaat misalnya, yang enteng lagi. Kira-kira jamaah mau nambah atau enggak? Alhamdulillah, amin, selesai ya gitu. Karena ngikut. Nah, ini maka seperti itu. Jadi hendaknya kita imamnya adalah lebih banyak. Adapun anda kok tidak mampu, anda boleh sholat dengan duduk, atau mungkin anda sambil pulang nanti dilanjutkan malam hari di rumah. Ini suka-suka, karena ini adalah sunnah khulafaur rasyidin. Ini yang perlu kami himbau. Ada orang memaksakan dengan yang lebih sedikit. Tidak, untuk jadi contoh yang lebih banyak. Karena masalah sunnah untuk dihimbau di bulan Ramadan agar orang lebih banyak ibadah. Sunnah. Kalau fardu justru malah harus diringankan. Kenapa kalau fardu diringankan? Sebab fardu orang harus melakukannya. Makanya kalau sholat jangan panjang-panjang sampai orang jungkir balik ini tuh. Sampai orang ini ya. Kalau sholat fardu yang ringan, tapi sunnah beri contoh yang paling banyak. Yang mau ngikuti, yang tidak. Kalau sholat jangan panjang-panjang, fardu jangan. Baik, kemudian setelah itu kami himbau, jangan sampai ada yang meninggalkan tarawih, biarpun dalam keadaan apapun. Contoh, Anda dalam bepergian, mungkin Anda harus kunjung ke rumah saudara yang ada di Brebes sana, maghrib harus buka bersama di sana, pulang sampai Cirebon, kira-kira tarawih bubar atau tidak? Sudah bubar. Maka kami himbau, lakukan tarawih di atas kendaraanmu. Sholat tarawih, sholat isya dulu di Brebes sana, pulang ke Cirebon sambil sholat di atas kendaraan. Kalau 100 rakaat pun dari Brebes kejar itu, sholatnya mudah. Yang sopirnya sambil jadi imam juga tidak ada masalah. Ini adalah dalam hadis witir, ini adalah Nabi Muhammad sholat ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Ini masalah witir. Hadis riwayat Imam Bukhari misalnya, yusolli fis safari, Nabi berkata sholat di atas perjalanan ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Ini termasuk ilmu yang jarang dihadirkan, maka kami selalu suarakan agar mobilmu itu bermanfaat, mobilmu menjadi musola yang indah, tempat untuk mengabdi kepada Allah. Jadi kalau sampai di rumah itu dijamin ngantuknya, yakin sudah. Apalagi tadi di rumahnya saudara itu lagi menunya cocok kekenyangan. Jadi udah di atas kendaraan sholat, masya Allah.
dipermudah sehingga Anda tidak akan kurang dari 20, yakinlah, asalkan manajemennya saja yang mudah. Kalau Anda capek, kurangi, tidak apa-apa, tapi ingat, lanjutkan nanti di malam hari untuk tidak kurang dari 20 untuk mendapat sunnah khulafaur rasyidin. Di atas mobil lihat, setengah jam ternyata sholat dengan duduk itu lebih cepat daripada sholat dengan berdiri. Ibu dari sini naik mobil sampai Pleret, belum Pleret sudah 20 rakaat, percaya atau tidak? Pokoknya jangan ngebut-ngebut banget mobilnya. Jadi wajar, jadi sholatnya biasa. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan adalah pahalanya lebih gede daripada saat kita duduk di tempat. Kenapa? Sepanjang jalan ini akan menjadi saksi dalam ibadahmu. Maka kami menghimbau untuk menjadikan kendaraanmu adalah tempat ibadah. Yang sudah 20 rakaat kalau punya waktu ya jangan dibatasi 20 sudahlah, ya Allah saya ikut khulafaur rasyidin 20. Cuman saya punya waktu lagi, sholat yang banyak lagi. Jangan dibatasi dong sampai 500 rakaat. Sahabat Nabi ada yang melakukan sholat 500 rakaat. Jadi di atas kendaraan tolong gunakan mobilmu ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang naik motor pun juga Allahu Akbar. Pokoknya jangan ngomong. Cuman biasanya yang baru pertama, yang belum baru latihan itu sudah ngomong. Ini kadang-kadang komentari orang, ih minggir ini, dan batal nanti sholatnya kalau sengaja. Tapi kalau sudah terbiasa akan mudah. Jadi gunakan mobilmu adalah untuk melakukan sholat. Tapi gara-gara punya ilmu ini jangan malas nanti. Alasan apa? Sholat isya-nya di At-Taqwa, rumahnya di Pleret. Tarawihnya di jalan aja yuk. Wah, mundur nih ngerosot ini. Bukan itu maksud kami. Maksud kami adalah di saat Anda dalam keadaan tertentu, gunakanlah mobilmu untuk sholat ibadah. Ibu cukup dengan baju ini, nggak harus pakai mukena khusus. Yang penting menutup aurat kecuali wajah, telapak tangan boleh dibuka. Allahu Akbar. Aja. Sujudnya tidak harus menempelkan ini di jok, nggak usah. Yang penting menunduk lebih rendah lagi, itu adalah sah. Inilah, jadi dipermudah. Minimal 20 rakaat di malam bulan Ramadan, jangan kurang ya. Tapi ingat, kami tidak mengajarkan untuk mencaci siapapun. Yang kurang dari itu alhamdulillah masih mau taraweh. Tapi kami akan menegur orang yang suka mencaci maki itu. Anda kenapa mencaci maki? Tarawih kok bid'ah ini? Bagaimana? Tidak ada bilangan Nabi. Yang mau 100 rakaat sana. Yang kuat, tidak ada masalah. Semakin banyak adalah bukan yang dilarang. Baik, ini saja insya Allah masalah sholat tarawih yang bisa kami hadirkan. Mohon ini bisa dimiliki ini ya, untuk para pembimbing. Adakah tarawih yang bid'ah? Jawabnya nggak ada tarawih kok bid'ah ini. Ini pertanyaan tok, karena pertanyaan omong kosong ini pertanyaannya. Adakah tarawih yang bid'ah? Tidak ada tarawih yang bid'ah. Kemudian juga ini ada satu buku kecil yang hendaknya segera disebar. Solusi di saat jalan macet ini sangat berguna bagi orang yang arus mudik nanti ini. Dan hari ini bukan menunggu arus mudik, Jakarta setiap hari mungkin ribuan orang meninggalkan sholat. Permasalahannya bukan karena mereka menantang Allah, tapi karena tidak ngerti caranya sholat yang gampang. Ini ada satu buku kecil ya. Buku kecil sengaja bukunya buku saku, biar bacanya langsung hatam-hatam. Kalau tebel begini nanti mabuk dulu gak dibaca, taruh di lemari nanti ya. Nah, ini saja tak suruh mecah-mecah. Ini buku tebel ini suruh pecah kecil-kecil saja ini. Biar ringan-ringan nanti hatam, selesai gitu. Enak ya. Kita sudah kelasnya kelas TK, balik TK semuanya. Harus gayanya gaya TK. Insyaallah ini saja, semoga Allah. Tapi ibadahnya jangan kayak TK. Ramadan tidak boleh jadi anak TK. Ambil yang banyak insyaallah ya. Wallahu a'lam bissawab.